selamat pagi anak-anakku. Pagi. Semangat pagi. Pagi jaya. Oke. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Tugas ini teman-teman, pelajaran ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri kalian. Artinya rasa percaya diri itu perlu dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara maju ke depan. Apakah sudah siap? Siap. Apakah tugasnya sudah selesai? 1, 2, 3. Apakah ada di antara kalian yang berani untuk untuk maju ke depan menjadi bagian yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menceritakan tentang Abu Nawas dan 2 orang ibu. Sebelumnya, buat teman-teman saya untuk maju depan. Sebelum saya mulai bercerita, saya ingin menyampaikan nyanyian. Musden Jaya Jaya Jaya. Musden Jaya jaya jaya. Musden Jaya jaya jaya. Boleh saya bercerita? Boleh. Saya dari kelompok 1 akan bercerita tentang Abu Nawas dan 2 orang ibu. Alkisah, seorang hakim pengadilan kebingungan oleh 2 orang ibu yang sedang melakukan seorang bayi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memiliki bukti yang sangat kuat. Hakim tersebut tak mengetahui bagaimana caranya untuk menentukan serta memutuskan siapa ibu kandung bayi tersebut. Dan pada akhirnya ia pergi ke hadapan Raja Harun al-Rashid untuk meminta suatu bantuan agar kasus itu tak berlarut lama untuk diselesaikan. Raja tersebut kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi beliau merasa putus asa oleh kedua orang ibu tersebut. Kedua ibu tersebut tetap keras kepala dan juga tidak menginginkan bayi tersebut. Selanjutnya Raja pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas merupakan orang yang cerdik. Ia dipanggil Raja untuk datang ke istana. Dan setelah Abu Nawas mengetahui permasalahannya, ia pun mencari cara bagaimana nasib dari bayi tersebut agar tidak terluka dan dapat bersama dengan ibu kandungnya lagi. Esok hari Abu Nawas pergi ke kerajaan yang membawa seorang Abu Nawas itu menyuruh Abu Nawas itu untuk meletakkan bayinya itu tersebut di atas suatu meja. Apa yang sedang kamu lakukan dengan bayi? Abu Nawas berkata secara bersih. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya kepada kalian selanjutnya. Siapakah di antara kalian yang ingin atau bersedia untuk menyerahkan bayi tersebut kepada ibu kandungnya yang asli? Begitu kata Abu Nawas. Tetapi bayi tersebut adalah anakku. Kedua ibu itu pun menjawab dengan serempak. Baik, jika begitu, dikarenakan kalian berdua sama-sama ingin bayi ini, maka secara terpaksa aku akan membelah bayi ini menjadi 2. Jawab Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, ibu yang pertama merasa sangat bahagia dan langsung menyetujui saran itu. Sedangkan ibu yang kedua merasa sangat sedih dan menangis histeris, dan ia pun memohon kepada Abu Nawas agar tak melakukan hal itu. Kumohon jangan belah bayi tersebut, serahkan aja bayi tersebut kepada wanita itu. Aku merelakannya asalkan ia bisa tetap hidup. Tangis wanita itu. Abu Nawas sangat puas mendengar kedua jawaban dari ibu tersebut. Dengan begitu, ia segera mengetahui siapa ibu kandung dari bayi tersebut. Kemudian ia menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan kedua, yakni ibu kandungnya. Dan kemudian aku meminta pengadilan untuk menghukum wanita yang pertama atas kejahatannya. Hal tersebut disebabkan karena tak ada seorang ibu yang tega untuk melihat anaknya dibunuh dan lebih dibunuh di depannya. Masalah ini pun selesai dengan baik dan akhirnya bayi tersebut bisa bersatu kembali bersama ibu kandungnya. Terima kasih. Saya dulu. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, dari penyampaian 2 kelompok barusan, kira-kira
Bagian kelompok yang belum presentasi atau maju ke depan, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Silakan. Ya, Oke. saya bertanya tentang dari kelompok 3. Jadi tolong menjelaskan tentang hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan, kira-kira apa hikmah yang kita peroleh dari mendengarkan hikayat Abu Nawas dan dua ibu? Silakan. Baiklah, sekarang akan mewakili hikmah dari cerita Abu Nawas tersebut, yaitu seorang ibu tidak akan tega apabila anaknya itu dibunuh atau disakiti gitu. Ya mungkin gitu Pak. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Kuat. Hah? Mas. Puas. Oke, tepuk tangan. Tepuk. Nanti saya tentukan dari kuis ini. Oke ya? Oke. Di dalam hikayat seperti penjelasan kemarin, di sana ada terdapat modifikasi bahasa. Modifikasi bahasa tersebut di dalam hikayat itu disebut majas. Kemudian majas itu ada berapa? 5. Oke, tepuk tangan. Silakan untuk perwakilan kelompok selanjutnya adalah kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman akan bercerita tentang hikayat Tuhan kepada teman-teman saya. Silakan maju Pak. Sebelum saya bercerita, saya ingin menyampaikan Musden hebat, Musden semangat, Musden bermartabat, bukan Musden jangan ya dia. Tepuk tangan dong. Bagaimana kami memulai bercerita? Silakan. Oke, dengar dulu. Ya, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok terakhir yang akan maju ke depan adalah kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan bercerita tentang hikayat Putri Kemudi. Siapa kita? Siswa Mambaul Ulum Sumber Duren. Ada di mana kita? Mambaul Ulum Sumber Duren. Saya mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini berjudul dengan Putri Kemudi. Pada satu hari hidup seorang Apa hikmah di balik cerita atau hikayat hang tua yang kalian sampaikan di depan? Menurut saya, hikmah dari cerita hantu tersebut adalah lebih baik mengalah daripada memperbesar masalah. Iya. Kedengeran? Enggak Pak. Soalnya saya kurang kedengeran. Oke, untuk kelompok pertama dikerasin suaranya. Volumenya dikerasin. Oke. Menurut saya, hikmah dari cerita hantu adalah lebih baik mengalah daripada memperbesar masalah. Oke, lebih baik mengalah daripada. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi di dalam mengerjakan tugas kelompok yang saya kasih minggu kemarin, dan kita beri aplaus dulu bagi kita semua. Jadi pada sesi ini teman-teman kita akan sedikit mengevaluasi ya. Sebenarnya dari penyampaian kalian itu mungkin kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Entah apa kekurangannya, kemudian bagaimana penyampaian kalian, mungkin dari kalian sudah bisa mengevaluasi itu.
Namun saya sedikit menambahkan bahwa ketika kalian bercerita atau sedang menceritakan sesuatu, itu hendaknya intonasi, kemudian tanda baca, titik koma itu perlu diperhatikan. Saya lihat dari tadi ada sebagian di antara kalian yang masih bagian akhirnya tinggi nadanya. Semua bagian akhir tinggi. Ada bagian depannya yang tinggi, ada bagian akhirnya kemudian itu kan intonasi. Sehingga perlu kiranya kita banyak mendengarkan baik dari media YouTube, kemudian media-media yang menyediakan seperti apa dan bagaimana cara bercerita yang baik dan benar, termasuk pengolahan huruf vokal. Jadi ada tadi mimik mukanya itu tidak jelas, sehingga huruf vokal yang keluar dari lisan kalian itu tidak terdengar secara jelas bagi pemirsa. Hal itu yang mempengaruhi terhadap daya simak dari audiens yang menjadi pendengar. Jadi pesan saya kalau bercerita itu intonasinya, tanda baca, titik koma, dan huruf vokal pelafalannya itu harus jelas. Paham ya? Paham ya? Terima kasih karena sudah aktif pada kelas ini. Tepuk tangan lagi.